Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang desain instruksional pembelajaran. Nah, apa sih itu desain instruksional pembelajaran? Kita tahu bahwa dalam proses pembelajaran tidak hanya mentransfer pengetahuan atau guru mengajar saja, tapi ada hal-hal yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pembelajaran tersebut. Karena itulah melalui desain instruksional pembelajaran, kita akan belajar bagaimana caranya pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru itu dapat secara maksimal dapat diterima oleh peserta didik dan juga mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Seperti yang kita tahu bahwa dalam proses belajar itu tidak hanya proses kita menerima materi, kemudian kita menghafalkannya dan kemudian kita menggunakannya. Yang sebenarnya dalam proses pembelajaran adalah banyak aspek yang terlibat dan juga banyak hal-hal yang dikembangkan. Misalnya dalam proses belajar mengajar, proses belajar mengajar yang disampaikan oleh guru itu tidak hanya sekedar memberikan materi, tapi juga memberikan pengalaman kepada peserta didik, penambahan informasi kepada peserta didik yang nantinya pengalaman dan informasi tersebut dapat peserta didik gunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, dalam proses mempelajari sesuatu, setelah peserta didik mendapatkan informasi atau diberikan pengalaman terkait suatu hal, kemudian dia akan berupaya untuk memproses pengalaman tersebut atau memproses informasinya tersebut sehingga proses informasi dan pengalamannya itu membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik, yang mana sikap, pengetahuan, dan keterampilan tersebut nantinya akan digunakan oleh peserta didik dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang manusia atau dalam menjalani kehidupannya sehari-hari sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, dalam persiapan pembelajaran perlu dipersiapkan sebaik mungkin karena itu akan menjadi bekal dalam kehidupan peserta didik. Nah, kemudian apa sih tujuan dari adanya desain instruksional pembelajaran? Secara umum, tujuan dari desain instruksional pembelajaran mengacu pada 3 hal. Yang pertama adalah efektivitas, yang kedua adalah efisiensi, yang ketiga adalah keterlibatan. Kita bahas satu persatu dari tujuan tersebut. Yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas berarti proses pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan. Di sini proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila dia mampu memperoleh hasilnya dan hasilnya itu merupakan hasil yang positif. Sehingga dengan adanya desain instruksional pembelajaran diharapkan pembelajaran akan dapat menumbuhkan hasil atau dapat membuahkan hasil. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi terkait dengan terpenuhinya tujuan pembelajaran tanpa menghabiskan energi yang banyak atau tanpa membutuhkan waktu yang terlalu lama. Sehingga dalam proses pembelajaran, efisiensi pembelajaran diperlukan agar proses atau pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana tepat waktu dan dalam durasi waktu tersebut tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan. Jelas kita tahu bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya satu pihak saja yang melaksanakannya. Bukan hanya guru saja, tapi juga butuh keterlibatan aktif dari peserta didik. Oleh karena itu, dengan adanya keterlibatan aktif antara guru dan peserta didik, diharapkan tujuan pembelajaran menjadi tercapai secara maksimal. Oke, selanjutnya bagaimana sih perkembangan dari desain instruksional pembelajaran? Sebenarnya sejarah dari perkembangan desain instruksional pembelajaran merupakan sesuatu yang tidak dirancang khusus dalam bidang pendidikan. Kalau kita meruntut sejarahnya dari awal, dari tahun 1940-an, desain instruksional pembelajaran pada awalnya dirancang untuk melatih tentara-tentara yang siap untuk melaksanakan tugasnya di medan pertempuran. Karena itu, proses untuk melatih tentara itu kan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tapi waktu itu dibutuhkan waktu yang relatif singkat dengan tugas-tugas yang harus mereka kuasai, maka dirancanglah sebuah pelatihan yang mana pelatihan-pelatihan tersebut diikuti oleh para tentara sehingga hasilnya tentara-tentara yang sudah mengikuti pelatihan tersebut mereka mampu menguasai apa yang menjadi tujuan dari pembelajarannya. Nah, kala itu pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan pelatihan yang dikonsep menggunakan desain instruksional pembelajaran itu tercapai dengan baik. Karenanya dalam perkembangan selanjutnya proses ini terlebih dalam perancangan desain instruksional pembelajaran ini kemudian mulai diterapkan dalam ranah pendidikan. Terlebih lagi dalam perkembangan selanjutnya di tahun 1950-an dan 1960-an banyak tokoh-tokoh yang mencetuskan teori-teori pendidikan yang juga dapat diikutkan atau dilibatkan dalam perancangan desain instruksional pembelajaran. Kemudian perkembangan selanjutnya desain instruksional pembelajaran ini dipengaruhi pula oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Karena itulah pada tahun 1980-an, dengan adanya perkembangan teknologi berupa komputer mulai juga digunakan dalam proses pembelajaran. Dan pada tahun inilah cikal bakal e-learning yang sekarang kita ketahui itu mulai muncul. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya hal ini terus berkembang hingga sampai saat ini. Yang mana perkembangan desain instruksional pembelajaran di tahun ini atau sampai sejauh ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan internet, perkembangan komputer, perkembangan lain yang barangkali dulu belum sempat muncul. Dan karena itulah dalam proses pengembangan desain instruksional pembelajaran kita harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Terakhir pada tahun 2010-an kita mulai mengetahui atau mulai berkembang pembelajaran online, meskipun pembelajaran online itu banyak berkembang 2 tahun belakangan, tapi sebenarnya perkembangan ini tidak hanya 2 tahun belakangan, ya sudah hampir lebih dari 10 tahun belakangan pembelajaran online berlangsung. Tapi karena adanya pandemi sehingga 2 tahun belakangan pembelajaran online ini berkembang cukup pesat. Nah, dengan pesatnya perkembangan pembelajaran online tentunya juga berpengaruh terhadap perkembangan desain instruksional pembelajaran itu sendiri. Bahwa dalam pelaksanaan atau pengembangan desain instruksional pembelajaran yang tidak hanya pembelajaran tatap muka atau pembelajaran luring, tapi juga pembelajaran tatap maya atau pembelajaran daring perlu dirumuskan dengan baik agar tujuan pembelajaran tetap tercapai. Oke, kemudian terkait prinsip-prinsip dalam pengembangan desain instruksional pembelajaran. Sebenarnya prinsip-prinsip dalam pengembangan desain instruksional pembelajaran itu mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran. Banyak prinsip-prinsip pembelajaran yang bisa teman-teman pelajari, tapi secara umum dalam prinsip-prinsip pembelajaran itu ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah bahwa dalam proses pembelajaran, peserta didik bukanlah individu yang mereka tidak memiliki pengetahuan apapun. Mereka memiliki pengetahuan awal, yang mana pengetahuan awal dan pengalaman awal yang mereka miliki sebelum mereka belajar itu berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran kita perlu mempertimbangkan pengetahuan-pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik itu dapat menunjang proses pembelajaran. Kemudian, tahap perkembangan peserta didik juga menjadi sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan, karena dengan kita mempertimbangkan tahapan-tahapan peserta didik sesuai dengan tahap usianya yang ada di jenjangnya masing-masing, maka kita dapat merumuskan desain pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada kelas tertentu atau peserta didik tertentu. Kemudian selanjutnya adalah integrasi antara pembelajaran dengan berbagai pengetahuan dan berbagai praktek yang dilakukan. Bahwa dalam proses pembelajaran, ketika proses pembelajaran itu diberikan kepada peserta didik, tidak hanya melalui transfer pengetahuan saja, tapi mereka juga diberikan kesempatan untuk mempraktekkan apa yang mereka ketahui, itu menjadi sesuatu yang maksimal atau menjadi hasil pembelajarannya akan menjadi lebih baik daripada sekedar mereka membaca atau mendapatkan teorinya saja atau konsepnya saja, sehingga nanti pembelajaran itu menjadi lebih berkesan kepada peserta didik dan mereka menjadi memiliki pengetahuan yang lebih menyeluruh, tidak hanya pada ranah konsepnya saja, tapi juga kepada ranah praksisnya. Nah, kemudian bagaimana sih sifat-sifat desain instruksional pembelajaran? Desain instruksional pembelajaran sebenarnya memiliki 3 sifat secara umum. Yang pertama adalah berorientasi pada peserta didik. Karena pembelajaran ini difokuskan untuk mencapai hasil pembelajaran yang mana hasil pembelajaran itu nampak dalam diri peserta didik, maka dalam proses rancangan pembelajaran kita harus berorientasi kepada peserta didik sebagai subjek dalam pelaksanaan pembelajaran itu. Sehingga hasilnya akan menjadi lebih maksimal karena kita sudah menentukan segalanya berdasarkan atau mengacu pada peserta didik itu sendiri. Yang kedua, alur berpikirnya sistemik. Artinya dalam proses perancangan desain instruksional pembelajaran, ada tahapan-tahapan tertentu yang disusun secara runtut, yang mana dengan runtutnya tahapan-tahapan itu nantinya dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran dan hasilnya lebih maksimal. Kemudian yang ketiga, sifatnya adalah empiris dan berulang. Bahwa apa yang dilaksanakan, apa yang kita rancang dalam desain instruksional pembelajaran itu merupakan sebuah proses yang telah terbukti secara empiris. Artinya dari dulu sudah pernah dilakukan percobaan secara berulang-ulang, hasilnya bisa kita cermati dan itu bisa kita contoh untuk kita terapkan saat ini. Karena itulah apa yang menjadi rancangan atau desain pembelajaran dan itu bisa kita terapkan dalam berbagai proses pembelajaran dan bisa kita terapkan di berbagai mata pelajaran.
Oke, dasar dalam pengembangan desain instruksional pembelajaran minimal ada 8 aspek. Yang pertama adalah teori belajar. Teori belajar adalah terkait mempelajari bagaimana orang itu belajar. Kemudian yang kedua adalah teori instruksional. Teori instruksional adalah mempelajari bagaimana cara-cara orang itu belajar. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan bakat. Nah, pengembangan bakat kita tahu bahwa bakat itu tidak hanya satu jenis. Ada minimal 8 jenis bakat yang kita kenal dengan istilah multiple intelligences. Selanjutnya ada model instruksional pembelajaran. Di model instruksional pembelajaran ini ada beberapa model yang bisa kita gunakan dalam merancang desain instruksional pembelajaran. Misalnya ADDIE model, Assure, dan kemudian yang terakhir adalah Dick and Carey model. Yang kelima adalah penilaian kebutuhan. Dari penilaian kebutuhan ini kita dapat menganalisis apa sih kebutuhan peserta didik sehingga nanti kita bisa melaksanakan pembelajarannya untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Kemudian yang keenam adalah lingkungan pembelajaran. Bahwa dalam proses pembelajaran, lingkungan yang ada di sekitar peserta didik itu sangat mempengaruhi. Sehingga bagi seorang guru merancang sebuah pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi atau pengelolaan kelas menjadi lebih penting atau menjadi sangat penting agar proses pelaksanaan belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik. Yang keenam adalah karakteristik pembelajar. Kita tahu bahwa masing-masing peserta didik dari masing-masing jenjang, bahkan peserta didik dari masing-masing jenis kelamin memiliki karakteristik belajar yang berbeda-beda. Dengan kita mengetahui karakteristik pembelajar ini sesuai dengan usianya, sesuai dengan jenjangnya, itu akan membantu kita untuk mempersiapkan proses pembelajaran atau mempersiapkan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir adalah keberagaman dan inklusi. Bahwa dalam proses pembelajaran tentunya peserta didik yang kita jumpai di kelas itu tidaklah seragam, tidaklah sama. Banyak hal yang mempengaruhi peserta didik tersebut, misalnya seperti agama, budaya, suku, dan lain sebagainya. Sehingga keberagaman dari peserta didik itu bisa menjadi pertimbangan atau menjadi salah satu acuan dalam kita merumuskan sebuah desain instruksional pembelajaran. Sehingga nantinya pembelajaran yang kita rancang itu dapat digunakan atau dapat diikuti oleh peserta didik dengan latar belakang yang beragam. Mungkin itu teman-teman terkait materi yang pertama terkait pengenalan sejarah dan konsep desain instruksional pembelajaran. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya untuk kita merancang sebuah desain instruksional pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.